Sekarang seperti apa mekanisme dari CF model? Misalkan terdapat sebuah kasus inferensi seperti ini. Jadi suatu hari Mr. Holmes, kalau kalian pernah melihat seri Holmes, menerima telepon dari tetangganya, Dr. Watson, yang menyatakan bahwa Dr. Watson ini mendengar suara alarm pencuri dari rumah Mr. Holmes. Mr. Holmes menanggapi telepon dari Dr. Watson ini, dia ingin segera bergegas pulang untuk melihat apa yang terjadi di rumahnya. Namun pada saat yang bersamaan, Mr. Holmes ini ingat bahwa Dr. Watson ini dikenal sebagai pelawak. Jadi suka bercanda, suka membohongi. Dan akhirnya dia memutuskan sebelum dia pulang, dia menelpon terlebih dahulu tetangga yang lainnya, yaitu Mrs. Gibbons. Mrs. Gibbons. Yang meskipun kadang-kadang mengalami masalah minum, itu jauh lebih dapat diandalkan. Model dari situasi yang dialami oleh Mr. Holmes ini dapat kita nyatakan dalam sebuah sistem berbasis aturan miniatur, artinya tidak terlalu besar, di mana bisa kita nyatakan dalam tiga aturan. Aturan pertama yang menyatakan bahwa jika ada telepon dari Mr. Watson, maka itu artinya alarm di rumahnya berbunyi. Hanya pada kondisi Mr. Holmes ini, dia tidak percaya 100% kepada telepon dari Mr. Watson. Sehingga di sini dia memberikan sebuah nilai yang disebut dengan confidence factor, itu adalah setengah. Jadi kondisi atau rule yang menyatakan bahwa kalau Mr. Watson itu menelpon maka alarm berbunyi, itu dia hanya percaya setengah atau 50% saja. Kemudian rule yang kedua, jika Mrs. Gibbons yang menelpon, maka alarm berbunyi, ini dia lebih percaya. Ya, jadi di sini diberikan sebuah nilai kepercayaan atau certainty factor itu adalah 0,9. Nah, dari kedua situasi ini ada rule terakhir yang mengatakan bahwa jika alarm berbunyi, maka terjadi perampokan atau pencurian dengan kekerasan, ya, dengan paksa di rumahnya Mr. Holmes. Nah, ini kita juga pasti percaya bahwa kalau alarmnya berbunyi pasti terjadi kejadian kekerasan atau pemaksaan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ini tingkat keyakinannya hampir 100% atau 0,99. Nah, model situasi dari Mr. Holmes ini bisa dinyatakan dalam sebuah jaringan inferensi seperti ini, ya, di mana dari Watson call ke alarm ini adalah mewakili rule yang pertama, ya, kemudian Gibson call ke alarm ini mewakili rule yang kedua, sedangkan dari alarm ke burglary itu mewakili rule yang ketiga. Nah, setiap busur ini mewakili sebuah rule atau aturan, sedangkan nilai ini mewakili nilai dari CF-nya atau certainty factor dari setiap rule tersebut.
tersebut. Secara umum, bagaimana sih mekanisme dari CF model tadi? Secara umum, sebuah sistem berbasis aturan itu berisi aturan dengan bentuk if E then H, di mana E itu merupakan potongan bukti atau evidence untuk hipotesa H. Dengan menggunakan model certainty factor, seorang pakar merepresentasikan ketidakpastiannya dalam suatu aturan dengan melampirkan satu certainty factor ke setiap aturan. Jadi siapa yang menentukan nilai certainty factor ke setiap aturan itu adalah seorang pakar. Jadi certainty factor ini mewakili perubahan seorang atau biasanya di sini adalah pakar atau ahli dalam kepercayaannya pada hipotesa yang diberikan oleh sebuah bukti tertentu. Secara khusus, certainty factor itu bernilai antara 0 dan 1. Jadi certainty factor yang bernilai antara 0 dan 1 itu menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang pada hipotesa yang diberikan oleh evidence B itu meningkat. Sedangkan certainty factor yang bernilai antara min 1 sampai dengan 0 itu memiliki arti bahwa kepercayaan orang tersebut menurun. Jadi nilai dari certainty factor ini berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Tidak seperti probabilitas, certainty factor tidak mewakili derajat absolut seseorang dalam keyakinannya terhadap hipotesa H yang diberikan oleh evidence A. Jadi dia tidak mewakili derajat keyakinan atau secara absolut.